Kalau menurut dari hasil konversi ini yang masih utuh ini karena memang dicetak ini ya ini SKS yang diakui saudara Zainal Mustafa ini adalah 98 SKS bekalnya dari kampus lama. Betul. Yang diakui itu. Yang diakui. Kemudian SKS yang harus ditempuh sampai termasuk skripsi 144. Jadi kalau 144 dikurangi 98 46. Kurangnya ya. Ya. Universitas Surakarta menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi yang hari ini sedang diperbincangkan oleh publik. Hal itu terkait dengan adanya dugaan dari ex tim penggugat ijazah palsu Joko Widodo. Sebenarnya ada apa dengan kasus tersebut? Sudah hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo, Rektor Universitas Surakarta, Dr. Arya Surendra. Sugeng rawuh Pak Rektor, matur nuwun. Sehat, harus sehat. Alhamdulillah. Matur suwun sudah berkenan rawuh. Sami-sami. Di tengah kesibukannya weekend ini masih menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan kami, satu kehormatan bagi kami. Pak Rektor, langsung mawon nih soalnya karena ini sudah menjadi sesuatu hal yang ramai diperbincangkan publik. Seksi. Apalagi kalau ada kaitannya dengan ijazah palsu Joko Widodo itu kok ki melayune nang gone Unsa kan gitu. Pak Rektor, pangapunten. Izin bertanya. Beberapa waktu kemarin itu sempat ramai sekali kaitannya dengan adanya salah satu pihak yang dilaporkan untuk penggunaan dokumen palsu yang digunakan untuk mendaftarkan di UNSA kaitannya dengan Zainal Mustafa. Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya seperti apa sih kasus yang hari ini sedang ramai diperbincangkan itu kaitannya dengan hal itu, Dok? Jadi kalau boleh saya memulai ini tentang seharusnya kita mempelajari tentang bagaimana perpindahan siswa ini. Jadi kalau di masa kini ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset nomor 45 tahun 2022 tentang perpindahan mahasiswa. Di sini sudah diatur secara jelas, detail. Di sini di pasal 3 adalah perpindahan itu dalam satu perguruan tinggi Indonesia, antar perguruan tinggi Indonesia atau dari perguruan tinggi lain negara lain ke Indonesia itu juga bisa. Atau dari perguruan tinggi Indonesia ke negara lain. Perguruan tinggi. Nah, syaratnya adalah untuk yang sekarang adalah satu, mahasiswa itu harus aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan dikti. Pendidikan tinggi. Dikti ya. Betul. Nah, dan juga program studi dan perguruan tinggi ini harus memiliki izin operasional dan bla bla bla, syarat-syarat yang lain. Jadi untuk di tahun yang sekarang yang berlaku adalah mahasiswa ini harus punya status aktif dulu di perguruan tinggi asal. Harus aktif dulu, kemudian setelah kita cek aktif, nah maka perpindahan itu beserta data penyertanya itu masuk dalam sistem. Jadi ibaratnya sekarang tidak mungkin lagi ada dua nama dalam satu program studi seperti itu. Di kampus A dan di kampus B itu tidak mungkin ya. Karena ketika sudah mengajukan perpindahan otomatis itu sudah dicabut dari kampus lama. Geser ke kampus yang baru. Sambil analoginya sama seperti kayak BPKB lah. BPKB ya. Kalau mutasi itu ya. Betul. Jadi
saat ini sudah diatur sedemikian hingga ada sistem-sistem yang kami ini harus taati dan harus kami lakukan di sini. Seperti itu. Kalau untuk yang sekarang ini. Jadi normatifnya perpindahan mahasiswa dari kampus A ke kampus B itu normatifnya seperti itu. Harus aktif di apa tadi di tadi ya, dengan melamberkan data-data yang tanggalan data tadi dibutuhkan itu ya. Siap. Kemudian menariknya ketika yang jenengan sampaikan tadi seperti itu. Kalau kita agak lebih spesifik kaitannya dengan yang hari ini agak sensi itu, ini statusnya apa, Pak Rektor? Jadi pindahan, transfer atau pripun ini? Pak Zainal ini. Jadi menurut sebetulnya ini kalau mau flashback di tahun 2019 ya. 2019. Jadi memang ada kami menerima surat dari Dikti terkait konfirmasi ini masuknya adalah kami kan kalau bersurat ke Dikti bukan fisik sebetulnya, tapi memakai sistem. Di dalam sudah sistem, ada sistemnya tentang verifikasi ijazah. Ini tanggal suratnya adalah tanggal 30 Desember tahun 2019. Di sini mau menjelang tahun baru. Yang isinya adalah menindaklanjuti surat dari kantor advokat dan konsultan hukum Asri Purwanti SH.MH terkait pelaporan bla 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 atas nama Zainal Mustafa. Mohon untuk menyampaikan klarifikasi beserta bukti pendukung kepada kami, maksudnya Dikti ini. Hasil laporan klarifikasi tersebut akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Kepada Asri tadi. Betul. Lalu kami respon itu di tanggal 13 Januari. 13 Januari berarti 2020. Oke. Pertanggalnya tadi kan 30 Desember, kami terima kami terima juga tanggal 30 Desember juga. Kemudian kami jawab dengan klarifikasi ijazah bla bla bla. Nah, ini tentunya nanti dari Bu Asri harusnya sudah terima. Nah, ini yang dari Dikti dengan surat pindah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian formulir registrasi dan registrasi, hasil konversi dan lain-lain sebagainya, termasuk yang paling penting di sini adalah ijazah, transkrip nilai dan sivil. Sivil ini adalah sistem informasi verifikasi ijazah online. Oke. Sivil. Jadi kalau sudah suatu ijazah mahasiswa itu sudah ada di sivil, ini berarti ijazahnya itu betul-betul ada, asli, valid dan diakui oleh Dikti. Sudah bisa dipertanggungjawabkan kan? Sudah bisa. Betul. Itu tadi masuknya di sivil itu tadi. Sivil. Kalau sekarang ada lagi itu PIN. PIN itu adalah penomoran ijazah nasional. Oke. Nah, PIN ini kami ajukan, kemudian kami menerima nomornya. Jadi bukan kami yang membuat. Yang membuat adalah Dikti kan. Sekedar dari kampus itu mengajukan bahwa ini nama ini gitu. Jadi memang saya masuk sebagai di rektorat, sebagai wakil rektor itu sudah sejak 2015. Kami selalu senantiasa untuk meningkatkan dari tata kelola maupun taat azas, taat aturan ini kami pasti kami taati di sini sampai saya kemarin selesai di tahun 2023, kemudian digantikan oleh Bu Astrid. Kemudian Bu Astrid mendapatkan amanah Solo. Solo. Dengan menggantikan kembali ini. Jadi baratnya ini saya disambung, rektor sambung. Seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan, persyaratan yang disampaikan oleh Zainal Mustafa berdasarkan data-data yang disampaikan ke UNSA itu sudah secara normatif sudah komplit.
ada bukti pindahan, nilai transkrip dan lain sebagainya tadi yang dikonversi. Jadi untuk sebagai catatan, jadi memang kami harus membongkar ini semua. Sudah berkas lama soalnya. Sudah berkas lama sekali, dan memang ada aturan di tempat kami adalah kalau sudah melewati masa masa studi, kami harus pisahkan. Pisahkan dan nanti mungkin nanti akan diproses untuk pemusnahan itu di bagian yang saya kurang tahu teknisnya. Yang jelas tadi yang bukti yang diterima di sini seperti surat pindah dari UMS. Ini mohon maaf kondisinya seperti ini karena satu kami juga pernah kebanjiran karena dilihat dari lokasi Unsa itu kan agak bawah itu, agak bawah dan ada pernah dulu tanggul kecil di belakang itu bocor, kemudian juga ini dan tapi ini kelihatannya ini juga rayap. Jadi bukan mengada-ada karena ini memang adanya seperti ini. Kemudian juga ada formulir registrasi dan registrasi ini juga ini. Berarti dari sini kami melihat syarat perlu sudah dilengkapi, tidak ada alasan untuk kami untuk menolak mahasiswa ini. Syarat formilnya sudah terpenuhi sudah saat itu. Namun mungkin yang dipermasalahkan adalah apakah tidak diverifikasi? Apakah tidak karena waktu itu di tahun 2008, 2009 ini belum ada alat ukur itu. Belum ada alat ukur. Paling kan hanya dilakukan secara manual. Kalau itu kan. Oh ya ini sudah sesuai. Ini kan. Karena PD Dikti atau pengolahan data Dikti itu pun ini sudah versi ke atau bentuk ketiga mau keempat ini. Jadi memang berubah-ubah. Jadi data yang saya lihat di sini misalkan ada data PD Dikti, ada data PD Dikti sebelumnya ada namanya Forlap. Kemudian ada lagi masih di era ini 2008-2009 itu kalau saya oleh waktu itu masih lulus S2 itu baru 2008, kemudian jadi dosen itu di 2009. Jujur aja kan berarti pas itu. Pas midos itu. Ya pas pendaftaran lulus Pak. Waktu pendaftaran ini seingat saya adalah sistem waktu itu namanya FSBET. FSBET itu evaluasi program studi berbasis evaluasi diri. Namanya ini. Tapi ini belum online. Belum online. Belum online. Kemudian di 2014 itu sudah mulai yang namanya Forlap. Sudah mulai online ini. Terus kemudian ya intinya dari SPET ini kemudian data itu masternya dimasukkan ke Forlap ini. Nah, masalah apakah ada problem saat migrasi itu pasti ada. Nah, itu di situ. Kemudian tapi sampai saat ini jadi PD Dikti ini sudah berubah-ubah semua. Sudah sistemnya yang digunakan sudah berubah ya. Jadi dari awal itu ya manual tadi, artinya ketika akan mensinkronkan data atau apa untuk mengecek itu ya jelas sesuatu hal yang harus manual dulu kan. Iya, mengirimkan data yang lewat aplikasi mungkin kalau sekarang sederhana tapi waktu itu mungkin rumit waktu itu. Betul. Aplikasi sederhana itu kami serahkan itu secara ke Dikti gitu. Secara fisik. Secara fisik. Betul. Baik itu sifatnya dalam bentuk CD-ROM ataupun flash disk. Ya. Biasanya CD-ROM atau flash disk dulu andalannya kan itu Pak Rektor. Karena kita juga masih menggunakan tuh pasti CD. Karena kita masih muda jadi mudeng banget CD-ROM sama flash disk. Lurus. Disket padahal saya sudah tahu juga. Iya, saya juga ngalami. Disket juga itu SPET. Awalnya disket. Pakai disket juga awalnya? Iya, awalnya disket karena kalau tidak salah FSBET itu 2002 atau 2004 gitu loh. Sudah mulai di. Ya, tapi masih bentuk disket. Disket. Iya. Bayangkan kan berarti belum online nih. Iya. Padahal disket ada cetak error kan seperti itu. Itu yang saya alami dulu sih kan. Artinya kalau kita melihat
dari yang jenengan sampaikan tadi, secara normatif itu yang dilakukan Unsa ini sudah sesuai. Sudah. Dan yang ngapunten, kalau kita flashback ke kasus yang ini, katanya pindahan ini diduga ada surat atau dokumen yang pihak sana tanda tangannya tidak asli atau dipalsukan, itu sudah di luar jangkauannya Unsa kan, karena kalau Unsa tinggal menerima dokumen itu dan tidak ada kewajiban untuk konfirmasi ke sana kan. Iya, karena waktu itu sekarang Mas Heru bayangkan waktu itu mahasiswa pindahan dan transfer ini kan bisa 1 tahun ini bisa puluhan, bisa ratusan ya. Dan domisilinya juga kadang-kadang berbeda. Kopertis waktu itu LLJT namanya Kopertis. Beda kopertis. Ada yang dari Bandung, ada dari Surabaya, ada yang dari Jogja, Semarang, Solo kan gitu. Jadi waktu itu mekanismenya hanyalah membawa surat pindah saja. Ya, membawa, sebetulnya waktu itu adalah kalau mau pindah biasanya kami itu lebih sederhana dulu. Dulu adalah membawa transkrip dulu. Diawali dengan transkrip dulu. Biasanya nanti diakui berapa SKS-nya itu ya, dalam tanda kutip ini deal, kemudian baru silahkan urus surat pindah kalau memang betul-betul gitu. Karena baru ada surat pindah itu kami baru bisa proses baru bisa. Sebetulnya surat pindah itu hanya sekedar bukan sekedar sih, formalitas untuk melengkapi dari yang tadi sudah disampaikan di awal. Ya kan biasanya udah pakai transkrip KHS ya namanya ya, kartu hasil studi sementara itu kan sebetulnya biasanya masih era 2000-an itu sudah bawa itu. Jadi itu ya sebenarnya kan, artinya kan tidak perlu ketika sudah persyaratan yang utama tadi dibutuhkan secara akademis sudah terpenuhi ya sudah. Kalau waktu itu ya waktu itu, kalau sekarang nggak bisa. Kita coba ke sana karena yang dipersoalkan sana kan. Dan kalau hari ini mungkin seperti yang rektor sampaikan tadi, sistemnya sudah berbeda. Jadi si A ini harus aktif dan terdaftar di perguruan tinggi mana. Itu. Siap. Kalau yang sekarang kan gitu. Kalau yang dulu ya seperti itu tadi ya. Ada yang sudah memang secara persyaratan sudah masuk dan itu sudah dilengkapi dengan yang tadi pindahan atau apa itu sudah. Karena pindahan itu biasanya waktu itu adalah pindahan dari PTN ke PTS atau PTS ke PTS. Karena nggak mungkin dari PTS pindah ke PTN. Iya, kalau dulu ada saya mau itu ya. Jadi ngoten Jadi secara aturan memang yang sudah dilakukan Unsa ini juga tidak salah, artinya tidak menyalahi. Karena kampus itu kan juga punya otonomi kampus Pak Rektor. Artinya kaitannya dengan pendidikan, kaitan dengan nanti menentukan hal yang lain. Ketika syaratnya yang ditentukan oleh kampus sudah terpenuhi, ya tidak ada salahnya juga Ya kalau syarat perlunya sudah terlengkapi, ya itu tidak ada alasan untuk kami tidak memproses. Toh itu nanti juga data itu kan ke dikti juga. Bahwa di tengah perjalanan ada sesuatu itu persoalan lain. Ya, dan saya tidak bisa komen. Karena yang hari ini kayaknya jadi persoalan yang lain yang jangan tidak bisa komen itu. Ngoten Pak Rektor. Saya kembali lagi ke Pak Mustafa karena topiknya memang Pak Mustafa ini. Karena kemarin juga Bu Asri menyampaikan sudah mengklarifikasi bahwa yang dipersoalkan itu bukan ijazah. Kalau ijazah itu asli yang mengeluarkan adalah Unsa, tetapi dan ada asli memang dokumen yang diduga kan seperti itu. Ada hal-hal yang diduga. Nah, saya ingin tahu Pak Rektor. Kemarin kan sempat juga dipertanyakan kalau Pak Zainal Mustafa itu masuk ke Unsa 2008, dia selesai di 2009, itu secara aturan atau normatifnya atau ceritanya seperti apa kok? Mungkin publik akan melihatnya, berarti saat itu Pak Mustafa sudah di semester sekian dan lainnya, itu kok cepat sekali. Itu boleh dijelaskan Pak Rektor? Jadi semuanya itu kan berdasarkan data waktu itu yang dibawa, data awal yang calon mahasiswa pindahan.
Nah, calon mahasiswa pindahan ini biasanya membawa transkrip nilai atau KHS tadi. Setelah itu proses konversi. Proses konversi dalam hal ini mengakui berapa sih ini proses konversinya, ini diakui berapa SKS, mana mata kuliah yang sama, mana mata kuliah yang diakui. Betul. Ini sebetulnya ini proses ini sama sampai sekarang pun sama. Walaupun sekarang namanya diganti menjadi RPL sekarang. Rekognisi pembelajaran lampau. Nah, tapi di era itu mahasiswa transfer, mahasiswa pindahan ini sama, ini prosesnya seperti itu. Jadi harus ada konversi mata kuliah dulu. Ya, ini. Dari konversi itu nanti akhirnya bisa ditentukan bahwa ini akan menjadi berapa lama masa kuliahnya kan seperti itu. Misalkan dia sudah pindahan dari sana sudah mengikuti sekian puluh SKS, taruhlah misal 90 SKS, saya mau pindah ke sana sudah ada 90 SKS, padahal syarat untuk S1 100 sekian SKS mungkin 144. 144 untuk S1 ya. Artinya ketika saya berbekal 90 SKS kan saya tinggal menempuh sisanya itu. Nah, dengan sisa yang sekian itu artinya tidak salah juga ketika itu ditempuh dalam waktu yang singkat. 2 semester. Kalau menurut dari konversi ini yang masih utuh ini, karena memang dicetak ini, ya ini SKS yang diakui saudara Zainal Mustafa ini adalah 98 SKS bekalnya dari kampus lama. Betul. Diakui itu. Yang diakui. Kemudian SKS yang harus ditempuh sampai termasuk skripsi 144. Jadi kalau 144 dikurangi 98 46. Kurangnya ya. Berarti 46 ini bisa ditempuh dalam 2 tahun. Ini wajar kalau gini. Wajar. 2008 ke 2009 itu. Ya, wajar. Beliau lulus dari UNSA 2009 ya? Iya. 2009. Kalau menurut data yang di sini ya. Kalau berdasarkan data itu kan. Lanjut. Siap. Artinya pertanyaan ketika kok bisa secepat itu kan berarti kan sudah terjawab dengan yang data-data yang disampaikan. Jadi proses konversi, kemudian proses konversi ini berapa yang diakui. Dalam kasus dalam hal ini Pak Zainal ini mendapatkan 98 SKS dari 144 SKS yang diwajibkan, berarti hanya menempuh 46 SKS termasuk kekurangannya skripsi. Oke, 46 itu termasuk skripsi. Betul. Berarti Pak Zainal pada saat itu memang sama-sama dari Fakultas Hukum juga yang di sana. Kalau menurut data yang kami terima seperti itu. Seperti itu, Ji. Iya. Jadi bukan, karena kita dapat informasi kan beliaunya juga sudah pegang sarjana pendidikan kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu ya. Itu kami tidak bisa menjawabnya. Jadi, karena data di kami seperti ini. Bekalnya nilai dengan SKS dan sama fakultasnya, tinggal hukum ke hukum. Iya. Siap, Ji. Ngapunten, Pak Rektor. Ini kan jadi menarik juga sebenarnya. Kemarin kan kalau tidak ada persidangan yang di Solo itu kan kaitannya dengan beliau yang berada di sumber digugat itu kan sebenarnya tidak ramai juga nih. UNSA kan selaku lembaga pendidikan sudah melaksanakan kewajibannya ketika ada yang ingin kuliah atau hal-hal semacam ini sudah difasilitasi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah terpenuhi kan. Gitu sih. Ini ngapunten, karena ini sudah melebar kemana-mana bahkan sudah sampai penyidikan, Pak Rektor apa juga sudah diminta klarifikasi toh sama penyidik itu, Pak? Kalau ketika saya di periode kemarin, yang periode pertama di 2019 sampai awal 2023 sebelum digantikan Bu Astrid itu. Dari pihak UNSA pernah diklarifikasi oleh Polresta Surakarta. Sudah pernah. Kalau yang Sukoharjo malah belum. Saya kurang tahu. Mungkin saya sudah tidak menjabat rektor lagi waktu itu. Karena
Oh betul sekali, ketika dulu kan Bu Asri waktu di sini kan menyampaikan laporan di awal memang Polresta Solo, Ji. Berarti saat itu pas sekali, Ji. Siap Pak Rektor. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah kaitannya dengan ijazah atau dokumen yang memang digunakan oleh Saudara Zainal Mustafa. Syarat ini perlu pindah sudah dilengkapi. Kemudian juga sudah mengikuti perkuliahan ujian juga. Ini saya mengutip dari surat dari PN Sukoharjo. Jadi memang di surat itu memang Saudara Zainal Mustafa atau Pak Zainal Mustafa ini menggugat tiga pihak itu. Salah satunya di situ Pak Zainal di surat itu ada secara secara mungkin saya lihat dulu filenya ya daripada nanti lupa. Ini bahwa di waktu yang tidak dapat diingat secara pasti oleh penggugat namun dipastikan terjadi pada tahun 2008, penggugat menerima pemberitahuan bahwa dirinya diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Penggugat kemudian mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh tergugat 2, ya hal ini Universitas Surakarta, termasuk menjalani tugas akhir skripsi hingga akhirnya mengikuti prosesi wisuda dan dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. Nah ini berarti Pak Zainal Mustafa ini sudah kuliah. Kalau berdasarkan surat ini, yang ini kan keterangannya Pak Zainal sendiri. Iya. Sudah mengikuti perkuliahan sesuai yang ada di kampus yang baru itu kan, maksudnya kan seperti itu. Siap. Jadi memang sekali lagi publik kan juga harus paham bahwa berbagai isu, berbagai informasi yang berkembang di luar kan pada akhirnya akan menjadi liar ketika tidak akan mendapatkan jawaban. Saya paling sedih itu kan waktu dikatakan ijazah palsu itu. Yang sensi lagi ijazah palsu, Pak Rektor. Iya, tapi saya tidak mau ke sana. Kan ini bahwa Unsa menerbitkan ijazah palsu. Waduh, ini tidak benar ini kan. Padahal kan Unsa sesuai dengan tugasnya sudah mengeluarkan kami ijazah yang asli. Kami tata kelola apa yang berusaha dikti tentukan, kementerian tentukan, pemerintah tentukan melalui Kemendikti, kami berusaha untuk memenuhinya seperti itu. Ngapunten, kalau saya boleh minta pendapat jenengan atau apa? Jenengan merasakan Unsa ini menjadi korban dalam situasi ini? Kalau masalah jadi korban saya tidak bisa menjawab. Nanti hasil dari semuanya baru bisa menjawab. Gitu ya. Iya. Karena kalau melihat situasi semacam ini kan seolah-olah itu tadi saya kembali ke yang jenengan atur ke. Unsa sudah sesuai dengan apa yang rule-nya, artinya koridor-koridor itu sudah dilalui, artinya tidak ada yang salah bahwa terjadi sesuatu itu di luar apa yang memang tidak diprediksi sebelumnya oleh usaha kan, karena secara normatif sudah. Gitu sih. Jadi memang seluruh rangkaian syarat perlu mahasiswa pindah itu memang sudah dilengkapi. Itu saja. Kemudian juga syarat kewajibannya misalkan membayar pastinya ya juga sudah menompo ijazah. Syarat sahnya kan salah satu. Karena sebetulnya kan Unsa ini kalau boleh cerita Mas, memang dulu itu terkenal sebagai kampus rakyat. Jadi kadang-kadang Nun Sewu dengan kami di era-era lama itu sangat-sangat gampang punya duit berapa wis pokok men bayar berapa kan gitu. Bukan kami orientasinya keuntungan. Tidak kan gitu loh. Bahkan sampai ibaratnya mereka belum bayar, baru mau bayar saat mau ujian.
ujian apa semester gitu ya. Iya. Ya kami ya namanya juga ada keringanan lah. ada keringanan kan gitu. Sampai sekarang pun juga masih seperti itu walaupun kami tentukan lama-lama kan operasional juga berat. Iya. Seperti itu. Tapi niat yang utama kan memang sebagai lembaga pendidikan kan memang memfasilitasi ya anak-anak negeri ini memang yang memang pengen mengejar cita-cita pendidikannya itu. Kalau saya boleh menambahkan di sini, jadi memang UNSA ini kan kalau menurut visinya Bapak pendiri di sini adalah universitas rakyat. Universitas yang mana rakyat. itu UNSA itu menjadi salah satu opsi dari rakyat untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kalau dilihat dari statistiknya ini mungkin agak anu ya, agak melebar sih. Kalau dilihat dari statistiknya itu kan jumlah lulusan SMA, SMK yang mendaftar di perguruan tinggi ini konversinya rendah sekali. Rendah, tidak sampai 10% kan? Betul. Karena kosnya juga luar biasa. Nah, ini UNSA semangatnya seperti itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang kami sudah belasan ribu mahasiswa ini yang kami termasuk yang di depan panjang. Langsung jadi ini baik untuk ini tracer study langsung jadi kepala biru gitu. Jadi artinya kan memang ya tadi kita coba kembali ke yang di awal tadi, memang segala sesuatu yang sudah dipersyaratkan oleh sebuah kampus itu memang sudah terpenuhi sehingga sah-sah saja ketika sebuah kampus atau lembaga pendidikan itu menerima mahasiswa pindahan ataupun transfer dari kampus manapun gitu ya. Pak Rektor, Jadi Pak Rektor mungkin sebelum saya menutup obrolan kita rasan-rasan Pak Rektor kalau di tempat kita namanya rasan-rasan, saya ingin berandai-andai saja. Kasus ini kan sudah bergulir di penyidikan, bahkan sudah ada status tersangka dan lainnya. Kira-kira dan awal tadi saya matur berandai-andai kalau misal dalam nanti sudah ada inkrah atau keputusan yang tetap bahwa ternyata dokumen yang digunakan dan diikut sertakan dalam proses pindahan tadi ternyata terbukti, apakah ada kemungkinan UNSA akan mencabut ijazah itu atau lembaga mana yang berhak mencabut itu? Jadi jika mengandai-andai, berandai-andai kita, kami akan menghormati keputusan itu dan menjadikan itu sebagai dasar kami untuk melaksanakan rapat senat, yang dimana nanti kehidupan kampus semuanya berdasarkan rapat senat. Dosen mau naik jabatan rapat senat, mau wisuda rapat senat. Naik gaji enggak loh? Ya itu. Nah kemudian ya hal-hal tadi akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan itu. Artinya tergantung nanti bagaimana keputusan di proses hukum yang hari ini sedang berjalan itu. Betul. Siap Pak Rektor, matur suwun sangat atas kerawuhannya. Dan buat sobat rasan-rasan mungkin ya seperti ini ya, mungkin kalau kemarin kita masih mendengarkan dari satu pihak, dua belah pihak, nah ini UNSA yang selalu disebut-sebut ini sudah berada di tengah-tengah kita dan menjelaskan ini loh duduk persoalannya di sini. Namun sebelum rasan-rasan hari ini saya akhiri, saya nyuwun satu closing statement dari Pak Rektor UNSA kaitannya mungkin yang bisa disampaikan yang terkait dengan kasus ini. Monggo Pak Rektor. Matur suwun. Jadi saya selaku Rektor Universitas Surakarta kami menyatakan bahwa kami adalah universitas di bawah pemerintah melalui Kemendikti. Kami taat azas, kami taat tata kelola yang dikeluarkan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikti, dan tentunya
Yang terakhir jangan lupa kuliah di UNSA. Sambil promosi enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa Pak Rektor. Jangan lupa kuliah di UNSA. Itu kata kuncinya. Daftar UNSA sekarang. Jadi sekali lagi matur suwun sangat atas waktu dan kerawahannya Pak Rektor Dr. Arya Surendra yang sudah berkenan menghadiri undangan kami di tengah kesibukan yang luar biasa. Dan untuk sobat rasan-rasan, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan, bahwa jangan kita menganggap informasi dari satu pihak atau dua pihak itu adalah informasi yang benar-benar valid dan benar, karena bisa jadi kebenaran informasi itu datangnya masih nanti di kemudian hari. Terima kasih, bersama saya Om Heru di Rasan-Rasan. Salam. Matur nuwun. Sami-sami. Sami-sami.